saatnya milenial berbicara. Hai Sobat Milenial, ketemu lagi dengan kita Suara Milenial. Saatnya milenial berbicara. Oke teman, gimana nih kabarnya? Semoga diberikan kesehatan ya dan selalu tak semangat. Oke, hari ini teman kita di edisi spesial lagi. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, ialah self love. Bagaimana cara mencintai diri kita. Oke, tidak sendirian saja, di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, terkece terwow pokoknya. Oke, saya perkenalan lebih dahulu Kak Jihan. Halo semuanya, nama saya Jihan Salsabila. Umur saya 22 tahun ini. kesibukan Dan kesibukan saya sekarang mengajar. saja sama Menulis sama dan lain-lain. sebenarnya banyak teman-teman, banyak kesibukannya. Kita sebenarnya gabut guys. Gabutnya berfaedah. Alhamdulillah. Apa make up juga kan, make Iya. up jadi model juga, jadi boleh model kan, Iya, model, begitulah. ngajar terus apa lagi tadi, Menulis. dong, multi talent, keren. Mim. Oke teman-teman, bicara tentang self love menurut versi saya pribadi adalah bagaimana cara kita untuk mencintai diri pribadi, karena emang yang harus kita cintai yang pertama adalah diri kita pribadi teman-teman. Ya orang lain perlu, tapi kita harus memperhatikan diri kita pribadi. Dan tentunya kita harus tahu, ini kunci utama, kita harus tahu kadar kita masing-masing, karena setiap orang kadar mencintai diri sendiri itu beda-beda, versinya beda-beda banget. Jadi kalau menurut saya, kita harus tahu posisi kita saat mau istirahat kapan, saat kita mau beraktivitas kapan, saat kita mau peduli ke orang lain kapan, saat apa. Ada kadar yang pas, yang tahu teman-teman sekalian. So, kalau menurut kajian kayak apa self love? Kalau menurutku self love sendiri itu ya kan dalam artian mencintai diri ya. Jadi kita tuh harus menerima apapun yang Tuhan berikan pada diri kita. Misal kita pasti semua orang punya kekurangan ya, dari segi fisik, ekonomi maupun apalah. Tapi kita harus menerima itu. Dalam artian kita harus bersyukur ya. Bersyukur dengan apa yang segala Allah berikan kepada kita. Dan berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu memang berbeda dan punya kapasitas dan kelebihan yang berbeda-beda. Nah, ini sih penyebab dari self love, kemungkinan memang selalu membandingkan ini emang. Iya, betul. Selalu membandingkan, kok orang itu kok sudah sukses sih, kok Iya. belum. Kita Orang selalu itu apa ya? overthinking atau Iya, overthinking. Terus kayak ya itu peran media sosial juga kan, seperti Instagram, terus YouTube atau apalah. Pokoknya apalagi sekarang ada tren yang nama flexing di mana pamer kekayaan. Pasti kita kan sebagai pribadi pasti kita merasa iri dong. Nah, padahal itu tidak perlu. Okay. Karena kita berarti kalau iri kan kita juga membandingkan diri kita dengan orang lain. Aku lihat ya mungkin beberapa ada yang mereka sudah mencintai dirinya sendiri ya. Cuma kan kembali lagi self love menurut orang kan berbeda-beda dan kebahagiaan orang kan berbeda-beda ya. Mungkin kalau kita lihat, aku lihat teman-temanku sih mungkin sebagian mereka ada yang masih berlomba-lomba mungkin dari kekayaan atau dari fisik atau apalah. Tapi sebagian ada kok yang udah bisa menerima mereka sendiri. Iya, hari ini kajian mau cerita nih. Ternyata kajian sok cool ini. Cool, tapi ternyata punya masa lalu loh teman-teman. Punya masa lalu yang pernah nggak mencintai dirinya sendiri, pernah. Gara-gara nggak self love, kajian pernah sakit juga, pernah terpuruk dan stres. Apa? Depresi. Bedanya apa sama stres? Beda. Depresi teman, nggak stres ya, oke? Depresi, oke. Gimana? Depresi. Nggak ada S-nya. Depresi. Oh, depresi. Oke, maaf. Tipe ini. Oke, gimana nih ceritanya Kak Jihan tentang dulunya pernah nggak cinta dengan dirinya sendiri? Ya sebenarnya sebelumnya tuh saya orangnya cukup optimis dan suka belajar banyak hal ya. Itu pas zaman? Itu pas sekolah sih. Sayangnya apa ya? Ya kehidupan kan kadang berputar di atas atau di bawah. Kebetulan tuh pas saya lulus kan saya udah mondok.
karena emang ada tuntutan juga ya dari orang tua. Oke lah, saya mondok gitu kan. Ternyata tuh kan saya tuh banyak tuntutan dari keluarga dan orang tua dan teman-teman. Ketika saya mondok tuh saya harus cepet-cepet hatam itu. Terus nggak semua orang tuh seperti saya ya, yang ketika lulus itu mondok. Jadi saya merasa sendirian di situ. Iya. Sendirian, nggak punya teman yang mondok. Maksudnya dari lingkungan saya sebelumnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi saya merasa sendirian waktu itu. Tapi saya kan orangnya optimis ya waktu itu. Tapi Masih itu bisa pas mondok berpikir itu lah. paksaan atau keinginan? Iya, setengah paksaan, Ya, setengah oh. keinginan. Terus Jadi saya- belum. Jadi saya dulu tuh orangnya tuh suka nurut lah. Orangnya tuh tidak punya pendirian. Dia suka yang nganut lah, Iya, manut apa yang diperintahkan orang tua. Terus nganut. dan itu emang buruk ya ternyata. Ini lah Buruk Oh. banget. Jadi kita nggak tahu apa yang kita inginin, kita hanya ikut orang lain yang jadi tuh gini, kita kan ikut orang tua ya. Jadi kebahagiaan kita tuh ya tergantung orang tua, bukan tergantung kita Iya. sendiri. Itu buruknya. Dan setelah itu pas beberapa tahun itu kan orang mondok itu ada beberapa cobaannya pastinya. Dan itu yang terakhir kemarin kan karena abah saya sakit, terus ada tuntutan dari keluarga, tuntutan dari teman-teman, terus ada tuntutan dari seseorang. Seorang siapa tuh? Siapa ya? Itu saya kebetulan sudah dilamar gitu kan, terus dituntut segera khatam. Waktu itu juga saya kemudian langsung down waktu itu, down banget, dan menyebabkan saya depresi sih. Saya seperti marah, kenapa sih semua orang tuh nggak mengerti saya gitu loh, kenapa saya harus mengikuti mereka. Selama ini saya udah nurut sama mereka, saya udah kayak gini, berusaha menjadi yang terbaik, tapi kenapa mereka nggak ngerti gitu loh. Kalau saya tuh di pondok juga susah, saya juga berjuang, saya juga gak enak-enakan. Ternyata kayak nggak ngerti, semua orang nggak ngerti gitu. Emang dari kecil penurut ya, jadi apa ya, kita nggak tahu apa yang keinginan kita sendiri itu nggak tahu. Jadi waktu itu saya bener-bener down dan ngerasa kayak meledak lah intinya, keluar gitu. Dan merasa depresi pada waktu itu. Kondisinya sedih banget sih Kak. Saya jadi orang yang pemurung, orang yang males bicara, terus ya nggak mau makan, nggak mau beraktivitas. Bahkan pada keluarga sendiri ya, saya jadi kayak nggak pernah keluar rumah gitu, jadi antisosial gitu. Itu loh, isolasi mandiri. Iya ya. COVID. Oke. bukan COVID, tapi bener sih itu. Jadi saya tambah kurus, pada dasarnya udah kurus, tambah kurus. Terus saya juga banyak teman sih seperti anak kreasi juga, itu kan aku jarang gitu kan, jarang aktivitas di kreasi juga. Sebenarnya dari teman-teman ada yang ngajakin main gitulah, meet up atau apa, ya nggak mau gitu. Takut sendiri Ya bukan takut sih, kayak gimana, kayak membandingkan gitu loh. Aku kayak lagi kayak gini, masa aku mau kumpul sama mereka gitu loh. Kayak insecure lagi. Ya overthinking sih, lebih banyak overthinking sih. Saya biasanya sih emang di kamar terus ya, kadang ya terlalu overthinking gitu. Kadang saya itu lihat-lihat di HP sih Kak, yang lucu-lucu gitu, supaya perasaan saya lebih baik sih gitu. Iya, gitu. Keluarga pasti sedih ya Kak, sedih, teman-teman juga ada yang ngerasa sedih juga sih. Terus alhamdulillahnya sih keluarga saya nggak menjudge saya sih, kebanyakan support. Kayak misal saya sedih tuh, saya kadang diajak jalan-jalan atau diajak makan gitulah, pokoknya diajak apapun yang bisa buat saya senang. Nah itu juga, kalian juga jadi remaja tuh pergaulannya yang bagus ya, yang baik. Jadi kalau misal kalian dapat masalah, pasti kalian dapat support gitu. Ada temannya ibu itu yang semua makeup artist, jadi pengen nge-make upin saya itu pas itu. Jadi modelnya gitulah Kak. Oke lah, saya tertarik. Ya hitung-hitung pengen pengalaman baru gitulah. Akhirnya tuh ya karena mungkin itu ya,
mbaknya itu nyaranin saya, Dik kamu jadi model aja Dik, mukamu bagus buat di make upin kayak gitu. Nah akhirnya saya nyoba jadi itulah Di model. jadi itu pertama kali saya mencoba menjadi model make up sih. Nah saya juga belajarnya tuh saya sebenarnya otodidak sih semuanya, dari live saya kan belajar otodidak ya. Terus kayak kalau mengajar sih saya emang udah ada basic, bukan basic sih, ada pengetahuan sih lebih tepatnya gitu. udah pernah belajar jadi bisa ngajarin orang itu kan. Ya model juga itu saya lihat di YouTube pose-pose kayak gitulah biasa. Ya sebenarnya sih saya punya impian ya, saya kan insya Allah lebih sebaran sih mondok lagi sih Kak. Jadi masa saya di mondok dengan keadaan yang terpuruk gitu kan, nggak mungkin lah. Pokoknya saya intinya ini tuh seperti live atau model atau menulis itu sebenarnya tuh terapi diri saya sendiri, terapi supaya saya tuh mendapatkan kepercayaan diri sebenarnya sih. Mungkin bukan Jihan yang dulu sih, lebih berbeda. Lebih Jihan yang bisa mengungkapkan perasaan, lebih Jihan yang berani berpengalaman hal baru gitu sih. Ekspresif ya. Ya lebih pahami sih diri kalian sendiri, karena yang paling paham diri kalian kan kalian sendiri ya, nggak mungkin orang lain paham, meskipun itu orang deket pasti mereka nggak akan paham gitu. Nah temukan kelemahan dirimu, kemudian itu jangan dijadikan itu sesuatu yang membuat kamu down, tapi kelemahan itu tuh ya kamu pahami itu, oh ya aku punya kelemahan, tapi kamu jangan fokus ke itu, kamu fokus ke kelebihanmu aja sih, supaya kamu terus berkembang. Dan jangan takut mencoba hal baru. Jadikan kelemahan itu sebagai hal yang mendorong supaya kamu tuh berusaha lebih baik gitu. Oke, mantap. Oke, semoga bermanfaat konten pada hari ini. Semoga teman-teman bisa menemukan jawabannya dan bisa bermanfaat dan bisa bangkit dari kegagalan. Sekian dari Sobat Milenial, dari kami Suara Milenial. Kalau ada tutur kata yang salah kami mohon maaf. Kalau mau konten yang kalian inginkan bisa komen di bawah ini. Oke, sekian dari kami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.